Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak dan Ibu semua, para pensiunan ASN, PNS, PPPK, serta seluruh keluarga besar abdi negara dimanapun berada. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, umur yang penuh keberkahan, hati yang tenang, dan rezeki yang terus dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, ada satu pembahasan yang sangat penting, sangat dekat dengan kebutuhan keluarga, dan tentu sangat dinantikan oleh banyak pihak sejak awal tahun. Pembahasan ini menyangkut hak yang selalu menjadi perhatian menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, yaitu tunjangan hari raya atau THR bagi aparatur negara dan para pensiunan. Setiap kali memasuki masa menjelang Ramadan, suasana di banyak rumah biasanya mulai berubah. Ada yang mulai menghitung kebutuhan belanja, ada yang mulai memikirkan ongkos perjalanan untuk pulang kampung, ada yang menyiapkan keperluan anak dan cucu, dan ada pula yang mulai memperkirakan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari yang biasanya meningkat. Dalam situasi seperti itulah kabar tentang THR menjadi sangat penting, bukan hanya karena nilainya, tetapi juga karena THR sering menjadi penopang yang membantu keluarga menjaga keseimbangan keuangan di tengah meningkatnya kebutuhan. Bagi para pensiunan, kabar ini juga membawa rasa tenang, karena ada kepastian bahwa negara tetap memberikan perhatian kepada mereka yang telah mengabdikan tenaga dan pikirannya selama bertahun-tahun. Yang membuat informasi ini semakin menarik adalah karena pemerintah dikabarkan telah menyiapkan anggaran yang besar untuk pembayaran THR tahun 2026. Ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut bukan hal kecil dan bukan pula sesuatu yang diabaikan. Justru sebaliknya, THR tetap ditempatkan sebagai bagian penting dalam pengelolaan belanja negara. Ketika anggaran sudah disiapkan, itu menjadi sinyal bahwa pembayaran THR memang direncanakan secara serius. Tentu saja, pertanyaan yang langsung muncul di benak banyak orang adalah kapan dana itu cair, berapa besar nominal yang akan diterima, apakah sama seperti tahun sebelumnya, dan bagaimana ketentuannya bagi pensiunan. Semua pertanyaan itu wajar karena menyangkut hak yang langsung berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau kita melihat pola kebijakan selama ini, penerima THR biasanya mencakup pegawai negeri sipil pusat dan daerah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, serta para pensiunan dan penerima pensiun. Jadi jelas bahwa para pensiunan tetap termasuk dalam kelompok yang menjadi perhatian dalam kebijakan ini. Hal ini penting untuk ditekankan karena kadang masih ada yang merasa khawatir apakah mereka yang telah purna tugas tetap memperoleh hak tersebut. Jawabannya, selama kebijakan THR tetap diberlakukan seperti pola tahun-tahun sebelumnya, pensiunan tetap menjadi bagian dari penerima. Dari sisi waktu pencairan, masyarakat biasanya paling menunggu kepastian tanggal. Sebab bagi keluarga, waktu pencairan sama pentingnya dengan jumlah nominal. Jika cair terlalu dekat dengan hari raya, persiapan menjadi sempit, tetapi jika cair lebih awal, keluarga punya ruang untuk merencanakan penggunaan dana dengan lebih tenang. Selama ini pemerintah umumnya menyalurkan THR beberapa minggu sebelum Idul Fitri agar dana tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran. Maka bila pola itu tetap dipakai pada tahun 2026, besar kemungkinan pencairan akan dilakukan menjelang pertengahan bulan Ramadan atau setidaknya dalam rentang waktu yang masih cukup aman untuk dipakai menata kebutuhan keluarga. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah pensiun, ada satu hal yang perlu dipahami bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman. Meskipun sama-sama menerima THR, komponen yang diterima pensiunan tidak sama dengan ASN yang masih aktif bekerja. Untuk ASN aktif, komponen THR biasanya terdiri dari gaji pokok dan beberapa tunjangan yang melekat sesuai kebijakan yang berlaku. Sementara bagi pensiunan, THR umumnya diberikan berdasarkan satu kali pensiun pokok beserta tunjangan yang memang melekat pada pensiun tersebut. Karena statusnya sudah purna tugas, maka komponen seperti tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan tidak lagi masuk dalam perhitungan. Ini bukan berarti hak pensiunan dikurangi, melainkan memang ada perbedaan dasar perhitungan antara pegawai aktif dan penerima pensiun. Seringkali muncul pertanyaan mengapa pensiunan tidak mendapatkan tunjangan kinerja seperti pegawai aktif. Penjelasannya sederhana. Tunjangan kinerja diberikan atas dasar pelaksanaan tugas, capaian kerja, serta fungsi jabatan yang masih dijalankan. Ketika seseorang sudah pensiun, maka unsur itu tidak lagi ada sehingga tidak menjadi bagian dari THR yang diterima. Meski demikian, hak atas satu kali pensiun pokok tetap merupakan bentuk penghargaan yang diberikan negara setiap tahun menjelang hari raya. Bagi banyak keluarga pensiunan, dana ini bukan sekadar tambahan, melainkan bagian penting dari perencanaan keuangan tahunan.
Kalau dibayangkan dalam kehidupan sehari-hari, manfaat THR memang terasa nyata. Ada yang menggunakannya untuk membeli kebutuhan pokok menjelang Ramadan, ada yang menyiapkan dana mudik, ada yang ingin memberikan pakaian baru kepada cucu, ada pula yang menyisihkan sebagian untuk sedekah atau membantu anggota keluarga yang membutuhkan. Karena itu THR selalu memiliki nilai emosional selain nilai finansial. Ia bukan hanya soal angka yang masuk ke rekening, tetapi juga soal rasa lega, rasa dihargai, dan rasa mampu menyambut hari raya dengan lebih tenang. Dari sisi anggaran negara, besarnya dana yang disiapkan menunjukkan bahwa pemerintah menyadari betapa luasnya cakupan penerima dan betapa pentingnya momentum ini. Dengan jumlah penerima yang sangat besar, mulai dari ASN aktif hingga pensiunan di seluruh Indonesia, tentu diperlukan perencanaan anggaran yang matang. Maka ketika ada kabar bahwa alokasi THR tahun 2026 mengalami peningkatan dibanding sebelumnya, hal itu memberi isyarat bahwa kebijakan ini tetap diprioritaskan. Kenaikan anggaran sendiri bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya penyesuaian gaji pokok, bertambahnya jumlah penerima, atau perubahan komponen tertentu dalam perhitungan. Namun yang terpenting bagi masyarakat adalah adanya kepastian bahwa anggaran sudah dipersiapkan. Meski demikian, dalam menghadapi informasi seperti ini, Bapak dan Ibu tetap perlu tenang dan bijak. Menjelang pencairan THR biasanya banyak sekali kabar yang beredar. Ada yang mengatakan cair lebih cepat, ada yang menyebut nominal naik tajam, ada yang menyampaikan akan ada potongan besar, bahkan tidak jarang muncul kabar yang menyesatkan. Karena itu informasi resmi tetap harus menjadi pegangan utama. Sumber-sumber seperti peraturan pemerintah, penjelasan Kementerian Keuangan, atau keterangan resmi dari instansi terkait jauh lebih dapat dipercaya daripada pesan berantai yang tidak jelas asal-usulnya. Sikap tenang seperti ini penting agar kita tidak mudah terbawa harapan yang berlebihan ataupun kekhawatiran yang sebenarnya belum tentu benar. Untuk para pensiunan, mekanisme pencairan THR pada umumnya juga tidak rumit. Biasanya dana disalurkan melalui rekening yang sama dengan rekening penerimaan pensiun bulanan. Jadi dalam banyak kasus, tidak perlu melakukan pendaftaran ulang, tidak perlu mengajukan permohonan khusus, dan tidak perlu datang ke kantor tertentu hanya untuk mengurus pencairan. Selama data administrasi tidak bermasalah dan rekening tetap aktif, dana akan langsung ditransfer sesuai jadwal yang ditetapkan. Karena itu, yang perlu diperhatikan adalah memastikan rekening tetap dapat digunakan, tidak pasif, dan tidak ada kendala identitas atau data bank yang bisa menghambat proses penyaluran. Hal-hal kecil seperti itu sering dianggap sepele padahal cukup penting. Misalnya, ada rekening yang lama tidak digunakan selain untuk menerima transfer pensiun, atau ada perubahan data yang belum diperbarui, atau ada kendala teknis yang tidak disadari. Jika semuanya dicek lebih awal, maka Bapak dan Ibu bisa menyambut masa pencairan dengan lebih tenang. Tidak perlu menunggu sampai hari-hari terakhir baru memeriksa rekening atau baru menanyakan ke bank penyalur. Sedikit kesiapan dari sekarang bisa menghindarkan dari kepanikan yang tidak perlu. Selain soal waktu dan mekanisme, hal yang paling banyak ditunggu tentu adalah nominalnya. Pertanyaan yang selalu muncul setiap tahun hampir sama. Apakah tahun ini satu kali gaji penuh? Apakah ada tambahan tertentu? Apakah lebih besar dari tahun lalu? Atau justru tetap? Untuk menjawab itu, biasanya kita perlu melihat pola kebijakan pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya. Secara umum, untuk pensiunan, THR diberikan setara satu kali pensiun pokok beserta tunjangan yang melekat. Jadi jika besaran pensiun seseorang berbeda, maka nominal THR yang diterimanya juga akan berbeda. Dengan kata lain, tidak ada angka yang sama rata untuk semua orang, karena dasarnya adalah hak pensiun masing-masing. Disinilah pentingnya memahami bahwa THR bukan sekadar angka besar yang seragam untuk semua penerima, melainkan hak yang dihitung sesuai posisi masing-masing. Bagi sebagian orang, nominal itu mungkin terasa cukup untuk menutup banyak kebutuhan. Bagi sebagian lainnya, mungkin tetap harus diatur dengan cermat karena kebutuhan keluarga semakin besar. Maka selain menunggu pencairan, langkah yang bijak adalah mulai memikirkan perencanaan sederhana sejak sekarang. Tidak harus rumit, cukup membagi dalam pikiran bahwa jika dana itu nanti masuk, sebagian akan digunakan untuk kebutuhan pokok, sebagian untuk keperluan hari raya, dan sebagian lagi disimpan untuk cadangan setelah Lebaran. Dengan begitu, manfaat THR tidak habis dalam hitungan hari. Seringkali euforia menjelang hari raya membuat pengeluaran bergerak lebih cepat daripada perkiraan, harga bahan pokok bisa naik, biaya transportasi bisa membesar, kebutuhan sosial bertambah, dan kadang ada pengeluaran-pengeluaran kecil yang jika dijumlahkan ternyata cukup besar. Karena itu, THR sebaiknya dipandang sebagai amanah yang perlu dikelola dengan bijak.
Tentu tidak ada salahnya menikmati hasil jerih payah dan hak yang diberikan negara, tetapi akan jauh lebih baik jika penggunaannya disertai pertimbangan yang matang, apalagi bagi pensiunan, pemasukan utama biasanya lebih tetap dan tidak fleksibel, seperti saat masih aktif bekerja. Maka dana tambahan seperti THR akan sangat bermanfaat jika dipakai dengan perhitungan yang tenang. Di sisi lain, kita juga perlu melihat kebijakan THR ini dalam gambaran yang lebih luas. Negara tidak hanya sedang membayarkan sejumlah dana, tetapi juga sedang menunjukkan penghargaan kepada para aparatur dan pensiunan. Bagi ASN aktif, THR membantu menjaga semangat dan kestabilan ekonomi keluarga menjelang hari raya. Bagi para pensiunan, THR menjadi pengingat bahwa pengabdian panjang mereka tidak dilupakan. Ada rasa hormat yang tercermin dalam kebijakan ini. Dan bagi keluarga, terutama anak dan cucu, kehadiran THR sering ikut menghadirkan suasana yang lebih hangat di rumah, karena ada kelonggaran untuk memenuhi kebutuhan yang sebelumnya ditunda. Kalau kita cermati, kebijakan THR juga selalu berkaitan dengan kondisi ekonomi nasional. Saat fiskal negara berada dalam kondisi yang baik, ruang untuk membayarkan THR dengan komponen yang lebih lengkap tentu lebih terbuka. Sebaliknya, ketika tekanan ekonomi meningkat, pemerintah biasanya tetap berusaha menyalurkan THR meski komposisinya bisa disesuaikan. Itulah sebabnya banyak orang memperhatikan anggaran THR sebagai salah satu indikator komitmen negara terhadap kesejahteraan aparatur dan pensiunan. Kabar bahwa anggaran tahun 2026 disiapkan dengan nilai besar memberi sinyal positif bahwa pembayaran THR tetap ditempatkan sebagai prioritas. Meski demikian, tetap perlu diingat bahwa rincian akhir kebijakan biasanya baru benar-benar jelas setelah aturan resminya diterbitkan. Sampai pada titik itu, yang paling aman adalah berpegang pada pola umum yang selama ini berlaku. Jangan terlalu cepat percaya pada kabar bahwa akan ada tambahan besar, dan jangan pula langsung cemas kalau mendengar isu pengurangan drastis. Biasanya kenyataan berada pada jalur yang lebih stabil, yaitu mengikuti pola yang tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, sikap terbaik adalah tetap mengikuti perkembangan informasi resmi sambil menata harapan secara realistis. Untuk Bapak dan Ibu yang setiap tahun menunggu kabar ini, tentu rasa penantian itu sangat bisa dipahami. Mungkin ada yang sudah membayangkan kebutuhan rumah tangga, ada yang memikirkan bingkisan untuk cucu, ada yang ingin memperbaiki sedikit kondisi rumah menjelang Lebaran, atau sekadar ingin punya ruang bernapas yang lebih longgar di tengah naiknya biaya hidup. Semua itu sangat manusiawi, dan justru karena kebutuhan itu nyata, maka penting sekali agar informasi tentang THR disampaikan dengan jelas, tidak berulang-ulang, tidak membingungkan, dan tidak menimbulkan salah paham. Yang paling dibutuhkan masyarakat sebenarnya sederhana, kepastian, ketenangan, dan kejelasan. Bila dirangkum secara sederhana, inti dari semua pembahasan ini adalah bahwa THR tahun 2026 diperkirakan tetap akan dibayarkan kepada kelompok penerima yang selama ini termasuk dalam kebijakan, yaitu ASN aktif, PPPK, TNI, Polri, pejabat negara, serta para pensiunan dan penerima pensiun. Waktu pencairannya diperkirakan tetap berada dalam rentang menjelang Idul Fitri agar dana dapat digunakan untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran. Untuk pensiunan, komponen yang diterima umumnya mengacu pada 1 kali pensiun pokok beserta tunjangan yang melekat, tanpa tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan. Penyaluran biasanya dilakukan otomatis melalui rekening yang sudah terdaftar, sehingga yang paling penting adalah memastikan data dan rekening tetap aktif. Sementara untuk rincian final tentang tanggal, komponen, dan ketentuan teknis lainnya, masyarakat tetap perlu menunggu regulasi resmi dari pemerintah. Harapannya, dengan memahami gambaran ini, Bapak dan Ibu tidak lagi merasa bingung menghadapi berbagai kabar yang beredar. Setidaknya ada pegangan yang lebih tenang dalam menyikapi informasi. Tidak perlu terlalu khawatir, tetapi juga tidak perlu terlalu terburu-buru percaya pada isu yang belum tentu benar. Gunakan masa penantian ini untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik mungkin, baik dari sisi administrasi maupun dari sisi perencanaan keuangan keluarga. Jika nanti THR benar-benar masuk sesuai jadwal, Bapak dan Ibu sudah siap memanfaatkannya dengan penuh ketenangan dan kebijaksanaan. Semoga kebijakan THR tahun ini benar-benar membawa manfaat, memberikan rasa aman, dan membantu banyak keluarga menyambut Ramadan dan Idul Fitri dengan hati yang lebih lapang. Semoga para pensiunan selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan bersama anak, cucu, dan seluruh keluarga tercinta. Dan semoga setiap hak yang menjadi bagian Bapak dan Ibu dapat diterima dengan lancar tanpa hambatan. Itulah harapan kita bersama agar momen Hari Raya nanti
bisa disambut bukan dengan kegelisahan, melainkan dengan rasa syukur, rasa cukup, dan rasa bahagia yang sederhana namun bermakna.